Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membaca laporan keuangan mulai dari balance sheet atau neraca, laporan laba rugi income statement, dan arus kas atau cash flow. Karena dari sana, jika kalian paham betul, dapat membaca dan menyimpulkan apakah perusahaan itu bagus dan layak untuk kita investasikan atau sebaliknya. Kita bisa tahu nih dari neraca keuangan yang melaporkan aset, hutang, serta modal. Dari sini kita bisa lihat seberapa banyak sih aset sebuah perusahaan, apa saja yang mereka miliki, berapa banyak hutangnya ketimbang modal perusahaan, atau jumlah investasi yang ditanamkan oleh para investor. Dari laporan laba rugi, kita juga bisa tahu apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Jadi, pada laporan keuangan ini tuh memperhatikan rincian pendapatan, pengeluaran, serta laba atau kerugian yang dihasilkan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, arus kas atau cash flow berisi semua informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu. Jadi, pada laporan keuangan ini, kita bisa tahu dari mana uang kas diperoleh oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan membelanjakannya. Tujuan membuat laporan arus kas adalah agar kita akan bisa mengetahui tentang keuangan dari perusahaan. Apakah sedang untung atau lebih banyak uang yang masuk ya ketimbang pengeluarannya. Selanjutnya, tambahan di laporan keuangan ada istilah catatan atau note yang menampilkan informasi lebih detail lagi nih dari setiap akun-akun yang ditampilkan di laporan keuangan. Nah, pada video ini juga aku akan tampilin laporan keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia buat contoh-contoh penulisannya dan analisis pada akun yang berbeda. Biar kalian tuh lebih ada gambaran ya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke video yang pertama. Neraca. Saya tampilin neraca keuangan kuartal 2 ICBP. Ada juga di sini sudah muncul Bank Rakyat Indonesia dan juga Adikarya. Nah, konsepnya neraca keuangan itu seperti ini ya teman-teman, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi nih, liabilitas kalau ditambahkan ekuitas, hasilnya tuh harus sama dengan aset. Pada Indofood CBP, Sido Muncul, dan perusahaan lainnya pun pasti bakalan sama demikian ya. Saya coba kasih contoh sederhananya. Misal kalian mau beli laptop atau handphone. Nah, laptop dan handphone itu diperoleh dengan dua cara. Pertama nih, kalian ngutang atau pinjam dulu uangnya dari pihak ketiga, atau kalian beli pakai duit kalian sendiri. Ini juga berlaku untuk perusahaan besar sekalipun. Neraca keuangan memungkinkan kita untuk melihat sumber daya apa saja yang tersedia dan bagaimana suatu aset didanai. Nah, pada neraca keuangan memungkinkan kita untuk melihat sumber daya apa saja yang tersedia dan bagaimana suatu aset didanai. Aset itu dibagi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Bedanya, aset lancar adalah seluruh komponen aset ini tuh bisa menjadi kas dalam kurang dari 1 tahun. Nah, bisa kita lihat di dalam aset lancar ada kas atau uang cash. Ada juga piutang atau istilahnya itu ada perusahaan lain yang berhutang ke perusahaan kita yang kalau piutangnya tertagih, kita dapat uang cash. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan ICBP, piutangnya tuh ada dua, piutang usaha dan piutang bukan usaha. Bedanya, kalau piutang usaha yang berhubungan langsung dengan usaha perusahaan. Misalnya, PT Indofood, INDF, itu tuh salah satu produknya tepung terigu. Dan PTB ini membeli produknya PT Indofood. Jadi PT Indofood ini tuh sebagai suppliernya PTB. Sedangkan piutang bukan usaha,
Piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha perusahaan. Contohnya, piutang biaya sewa, asuransi, gaji, dan lain-lain. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak, di sini ada catatan atau note. Lalu kalian bisa mengetahui lebih detail mengenai perusahaan ini. Siapa saja perusahaan yang piutangnya belum tertagih dan lain-lain. Lihat di angkanya kan? Selanjutnya ada persediaan. Persediaan ini merupakan barang di gudang yang kalau kita jual bisa diubah menjadi cash. Contohnya ICBP, di gudangnya tuh punya 10.000 dus Indomie. Kalau misalnya dijual, produknya bisa menjadi cash kan? Pajak dibayar di muka. Contoh simpelnya gini. Di Juni, sekarang kan kuartal di bulan Juni kan. Nah, ada kelebihan dana dalam pembayaran pajak. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan nih, kenapa beban ini dimasukkan ke aset lancar? Nah, karena yang dimaksud di sini merupakan biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Namun sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh si perusahaan. Kata kuncinya, segala biaya bayar di muka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus diamortisasi atau dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas biaya bayar di mukanya tersebut. Semoga sampai sini jelas ya mengenai aset lancar. Aset tidak lancar, yaitu seluruh komponen aset tidak bisa nih dirubah menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau memiliki manfaat jangka panjang. Di sini ada istilah pajak tangguhan. Pajak tangguhan didefinisikan sebagai beban pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di masa yang akan datang. Pajak tangguhan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang berbeda. Pertama, dari segi aset. Kedua, dari segi liabilitas atau kewajiban. Nah, sesuai dengan namanya, kalau disimpan di aset, tandanya ada pengurangan beban pajak atau jumlah pajak penghasilan yang dipulihkan sebagai akibat dari akumulasi pajak yang masih belum dikompensasikan. Sementara pada sisi kewajiban, perusahaan tuh masih harus membayar lebih banyak. Kenapa sih munculnya pajak tangguhan ini? Lebih detailnya, pajak tangguhan ini tuh muncul karena adanya perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang dilakukan lebih dari 1 tahun. Misalnya, ICBP ini tuh ikut berinvestasi pada perusahaan PTA, PTB, dan lain-lain. Nah, saham juga masuknya ke investasi jangka panjang ya teman-teman. Nah, kalau aset tetap itu seperti tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Beban ditangguhkan, contohnya perusahaan membayar sewa di muka. Misalnya, contoh mudahnya nih, gini. Biaya sewa gudang 2 tahun ini sudah dibayar perusahaan di Januari pada bulan pertama. Biasanya supaya perusahaan itu bisa dapat diskon atau potongan harga. Nah, jadi sudah terjawab kan kenapa disimpannya pada neraca di bagian aset. Karena pada bulan Juni, Juli, dan seterusnya sudah dibayarkan di awal sampai biaya tersebut tuh digunakan seluruhnya. Goodwill. Contohnya kayak brands, produk yang terkenal, respon pasar yang baik. Kalau kita lihat di produknya ICBP, Indomie ini merupakan merek mie yang terkenal dan banyak digemari sama orang-orang. Nah, jika terjadi pembelian perusahaan, ICBP dengan total aset bersih perusahaannya 1.000 misalnya, karena punya produk yang terkenal, harga yang dibayarkan bisa lebih tinggi dari total aset bersihnya. Jadi bisa dihargai 1.400. Ada selisih 400 dari total aset bersihnya kan.
Ini tuh karena salah satu produk ICBP yaitu Indomie ini memiliki brands yang populer sehingga dinilai lebih tinggi. Pasipa. Nah, pada bagian pasipa ini ada hutang dan modal. Kedua ini tuh berasal dari pihak eksternal atau dari pihak luar. Bisa jadi bank atau investor. Liabilitas ada dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek merupakan seluruh kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Di antaranya tuh pada laporan keuangan ICBP kita bisa lihat nih, ada utang bank. Nah, hutang bank dan obligasi ini mengandung bunga. Jadi perlu untuk diperhatikan ya teman-teman. Berbeda dengan utang usaha dan utang bukan usaha. Kalian bisa lihat di sini dia itu tidak ada utang yang mengandung bunga, nggak ada obligasi atau utang bank. Nah, sementara pada laporan keuangannya ICBP, dia nerbitin utang bank. Yang berarti nih, ICBP harus membayar bunga kepada bank peminjam tersebut. Saya jelasin per akunnya nih ya. Hutang dagang atau account payable atau disingkat juga AP merupakan kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek kepada debiturnya atau pemasok. Nama lainnya supplier juga. Aku kasih contoh simpelnya gini ya. Kalau perusahaan ICBP membutuhkan bahan-bahan buat memproduksi mie instan, diantaranya kan ada kayak tepung, minyak goreng, dan lain-lain. Untuk memproduksi si Indomie ini, bahan bakunya itu dibeli dari supplier, betul kan? Dalam prosesnya, perusahaan akan mengontrak supplier untuk pembelian sejumlah bahan baku. Setelah itu, perusahaan diharuskan membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan. Uang yang harus dibayarkan tersebut itu disebut dengan hutang dagang. Hutang dagang ini termasuk hutang jangka pendek kurang dari 1 tahun. Kalau utang bukan usaha itu, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sesuatu hal yang tidak berkaitan langsung dengan usaha perusahaannya. Kalau utang bukan usaha, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sesuatu hal yang tidak berkaitan langsung dengan usaha perusahaannya. Kayak misalnya gaji dan lain-lain. Beban actual expense, merupakan beban yang masih harus dibayarkan, tetapi pembayarannya tuh belum dilakukan sampai periode selanjutnya. Jadi kayak ngebayarin pembayaran yang kemarin-kemarin gitu. Beban aktual adalah beban yang telah terjadi, tetapi belum dicatat dalam akun. Contohnya, bunga akrual atas wesel bayar dan pajak akrual. Liabilitas jangka panjang merupakan seluruh kewajiban yang akan dibayarkan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bisa dilihat nih, pada ICBP, kewajiban jangka panjangnya ada utang bank, utang obligasi. Nah, sebelumnya, agar lebih dapat dipahami, saya akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan obligasi dan juga hipotek. Karena biasanya nih, kedua akun ini, obligasi dan hipotek yang paling sering muncul dan perusahaan lakuin dalam meminjam uang untuk ekspansi bisnis dan lain-lain. Obligasi yaitu merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan, misalnya Indofood Sukses Makmur, membutuhkan uang nih buat ngembangin usahanya dan memilih untuk menerbitkan obligasi. Nah, kalau misalnya investor yang membeli surat obligasi atau nama lainnya itu surat utang, maka investor tersebut akan mendapatkan kupon atau bunga dari perusahaan Indofood CBP kepada pemegang surat obligasi, dan utangnya itu akan dikembalikan seluruhnya kepada investor sesuai tanggal jatuh temponya. Jadi kalau misalnya nih, Sinta membeli 50 juta obligasi perusahaan
jatuh temponya 5 tahun. Maka setelah 5 tahun, Sinta dapat lagi uang 50 jutanya dan bunga atau kupon yang telah disepakati pada awal penerbitan obligasi. Selain itu, Sinta juga bisa mendapatkan keuntungan lain. Misalnya, kalau harga obligasi perusahaan Indofood CBP ini sebelum jatuh temponya mengalami kenaikan, karena obligasi juga bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, obligasi ini termasuk hutang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Penjelasan mengenai obligasi ini masih sangat banyak sekali. Begitupun dengan jenis obligasinya. Mungkin saya akan bahas di lain kesempatan ya teman-teman. Selain itu, yang nggak kalah penting, biasanya ada istilah utang hipotek. Apa sih yang dimaksud dengan hipotek? Kalian pernah nggak melihat sebuah rumah atau bangunan dengan tulisan besar bahwa tanah, bangunan, atau rumah tersebut itu disegel oleh bank? Nah, hal tersebut merupakan contoh peminjam tidak berhasil dalam melunasi utang hipoteknya. Maka, objek jaminan menjadi hak milik pemberi pinjaman atau kreditur. Jadi sudah sangat jelas ya, kalau utang hipotek yaitu suatu jenis pinjaman utang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Bedanya hipotek sama gadai, kalau debitur atau pemberi hipotek masih memiliki hak untuk menempati atau mempergunakan objek yang menjadi jaminan, sementara gadai itu tidak ya. Simpelnya, aku kasih contoh nih. Kalau debitur memberikan jaminan rumah, debitur atau si peminjam ini masih bisa tinggal di rumah jaminannya. Sementara kalau misalnya gadai, seperti yang populer misalnya gadain emas ya. Nah, emasnya itu disimpan di tempat gadai. Gak bisa tetap kita pakai atau jadiin perhiasan buat ke kondangan kan. Lanjut, ekuitas. Dalam ekuitas atau modal, di antaranya ada modal saham, tambahan modal disetor. Kedua hal ini modal dari luar perusahaan yang disetorkan ke dalam perusahaan. Contohnya, kalau pada perusahaan TBK nih, modal saham adalah ketika perusahaan awal melakukan IPO atau Initial Public Offering atau menerbitkan lembar saham ke publik ya, jadi sahamnya itu bisa dimiliki oleh publik. Misalnya aja nih, ICBP tuh menerbitkan 1 juta lembar saham. Ketika perusahaan tersebut sudah berjalan, tiba-tiba ICBP ini membutuhkan modal tambahan untuk ekspansi bisnisnya agar perusahaan itu bisa jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Dan hasil dari ROPS, perusahaan itu akan melakukan aksi korporasi, right issue atau HMTD. Dia itu ingin menambahkan 100.000 lembar lagi saham ke publiknya, biar mendapatkan dana segar kan buat ekspansi bisnisnya. Ini tuh yang dimaksud dengan tambahan modal disetor. Kalau saldo laba, maksudnya keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dipakai kembali untuk melakukan ekspansi bisnis. Nah, kalau suatu perusahaan TBK mencatatkan laba bersih, itu uangnya biasanya diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ada pula yang menjadi laba ditahan atau disimpan perusahaan untuk ekspansi bisnis. Nah, kalau bisa dilihat nih, Sido muncul termasuk perusahaan yang membagikan dividen lebih besar kepada pemegang sahamnya ketimbang dia menyimpan laba bersihnya itu ke saldo labanya. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang udah market cap-nya itu besar ya. Sekarang kita coba masuk ke analisis. Apa saja yang bisa kita simpulkan dari membaca neraca ini? Sekarang kita coba masuk ke analisis, apa saja yang bisa kita simpulkan dari membaca neraca ini ya. Perusahaan akan bisa beroperasi secara lancar bila memiliki kas yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan operasional sehari-hari, seperti membayar hutang ke supplier, bank, atau vendor. Selain itu juga pembayaran dividen kepada investor, mempunyai persediaan bahan baku buat produksinya, dan lain-lain. Kalian bisa menganalisis dengan menghitung current rasionya. Dengan rumusnya itu, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancarnya. Current rasio digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan. Semakin tinggi akan semakin baik ya. Kita coba hitung rasio ini dan saya ambil berdasarkan dari industri yang berbeda ya. Ada perbankan, konstruksi, perusahaan manufaktur. Kalau misalnya kalian mau analisis saham, sebaiknya cari perusahaan yang seindustri buat nge-compare atau menentukan perusahaan mana yang lebih baik menurut laporan keuangan. Cuman di sini saya hanya ingin ngasih contoh aja ya, biar kalian tuh bisa lihat perbedaannya saja. Tapi bukan untuk dibandingkan atau juga memberi rekomendasi. Perhatikan pula laporan perusahaan ini tuh dibuat dalam apa. Ada yang jutaan rupiah, ribuan, atau rupiah penuh. Ini penting juga buat di underline ya teman-teman. Langsung kita lihat laporan keuangannya. ICBP, nah ini disajikan dalam jutaan rupiah. Aset lancarnya bisa kalian lihat di sini dibagi dengan kewajiban lancarnya. Kita lihat juga pada sido muncul, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancarnya. Nah, angkanya sangat jauh berbeda ya pada sido muncul ini. Kita lihat pada laporan keuangan perbankan. Ini sedikit berbeda ya dari laporan keuangan sebelum-sebelumnya. Saya akan bahas lebih detailnya pada next video. Hal ini karena dari segi usahanya juga kan, dan juga banyak istilah-istilah yang harus dibahas lebih detail. Kita lanjut aja ke adikarya. Aset lancar dibagi dengan kewajiban lancarnya. Nah, tanpa aku jumlahin juga, kalian sekilas bisa menyimpulkan kan bahwa perusahaan di atas mempunyai aset lancar lebih besar dari kewajiban lancarnya. Yang mana yang paling besar juga kelihatan kan? Perusahaan yang bagus, total aset lancarnya tuh harus lebih besar daripada utang lancarnya. Artinya, perusahaan tidak punya resiko gagal bayar. Namun, bila kondisi sebaliknya, sangat berbahaya. Bisa aja nih, perusahaan akan sulit untuk membayar utang-utangnya. Analisis yang berikutnya, utang yang mengandung bunga seperti utang bank dan obligasi lebih baik nih, jumlahnya kecil. Perusahaan yang bagus adalah yang nilai utang mengandung bunga seperti utang bank dan obligasinya kecil. Sebab jenis utang tersebut pembayaran bunganya akan menjadi beban operasional perusahaan, sehingga akan menurunkan laba bersih. Utang bank beda dengan utang usaha. Kalau utang usaha tidak ada bunga, misalnya beli bahan baku, bayarnya belakangan. Nilai pembayarannya tuh tetap sama kan? Kita bisa bandingin nih, di mana sido muncul di sini dia tidak ada utang bank dan obligasi yang mengandung bunga. Jadi di sini sido muncul tuh nggak ada kewajiban untuk membayar bunga. Berbeda dengan ICBP, di sini dia ada utang bank dan obligasi atau utang yang mengandung bunga. Jadi ICBP mempunyai kewajiban untuk memperoleh lebih besar lagi labanya karena dia ada kewajiban untuk membayar bunga utangnya. Kalian juga bisa menghitung rasio leverage atau untuk tahu seberapa banyak utang atau kewajiban perusahaan dan menganalisis angka tersebut. Masih dianggap wajar atau bahkan perusahaan tersebut tuh hampir seluruhnya didanai oleh utang. Kalian bisa menghitung menggunakan rumus debt to equity ratio dan juga debt to asset ratio. Rumus DER itu total utang atau liabilitas dibagi dengan modal. Rumus DAR
Total liabilitas dibagi dengan total aset. Rasio utang menjadi salah satu indikator sebuah perusahaan bisa dikatakan sehat atau tidak. Kalau nilai liabilitasnya atau utangnya lebih besar dari nilai ekuitasnya, harus hati-hati nih. Meski begitu, tidak semua laporan keuangan itu harus disamaratakan seperti itu ya. Karena ada saja yang dianggap wajar, nilai utang sama dengan ekuitas. Ada pengecualian bagi sektor industri yang tetap sehat meski rasio utang itu tinggi, seperti konstruksi dan perbankan. Aku jelasin satu-satu ya, kenapa perbankan dianggap wajar. Karena perbankan itu memiliki model usaha berupa simpan pinjam kan, dana dari nasabah atau dana pihak ketiga terhitung sebagai utang. Akibatnya, kalau dihitung DER-nya, debt to equity rasio banknya itu menjadi tinggi. Sedangkan pada perusahaan konstruksi membutuhkan utang besar untuk membiayai bisnisnya. Sehingga nih berdampak pada naiknya DER atau kenaikan debt to equity rasionya. Sektor konstruksi masih dianggap wajar atau memiliki rasio utang di atas 1 kali dengan rasio 3:1. Jadi DER mendekati 3 itu masih baik karena bisnisnya mereka kan membutuhkan dana yang besar untuk bangun proyek yang jangka panjang dan juga produknya sendiri juga cukup besar kan. Namun utang besar biasanya diikuti dengan biaya bunga yang cukup besar. Hal ini perlu diperhatikan banget ya teman-teman. Apakah utangnya itu dalam rupiah atau mata uang asing? Utang dengan mata uang asing cukup mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Kalau terjadi depresiasi nilai rupiahnya, maka pembayaran utangnya bisa tumbuh 2 kali lipat kan? Atau berkali-kali lipat nih. Jadi yang tadinya misalnya punya utangnya 2 miliar, karena adanya depresiasi nilai rupiah, perusahaan tuh bisa jadi utangnya 4M loh. Ini tuh cukup berbahaya sekali ya. Kalau kalian ingin analisis saham yang akan kalian beli, misalnya dalam segi utang, utangnya kemana? Kalian bisa lihat di catatan di notes ini kan. Kalian bisa baca agar kalian tahu nih seberapa amankah perusahaan kalian. Hal tersebut juga bisa menjadi sangat positif jika laba perusahaan meningkat 2 kali dari sebelumnya setelah berutang. Nih artinya utang itu digunakan untuk ekspansi. Efeknya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Misalnya nih, kita bisa analisis ketika seorang membeli mobil, kasus pertamanya mobilnya tuh dijadikan alat dia agar dia tuh bisa kerja, misalnya jadi Grab driver. Atau kasus kedua, beli mobilnya untuk gaya-gayaan aja. Atau yang lebih parahnya lagi nih, kalau ada yang berutang untuk menutup hutang dia dengan cara berhutang ke pihak lain. Wah, ini tuh parah banget ya. Nah, kalian bisa analisis kan, kira-kira utang baik dengan tujuan yang seperti apa yang dapat menumbuhkan aset perusahaan. Jadi tergantung dari penggunaan utang perusahaannya, sekaligus dari prospek alokasi dana utangnya. Apakah berdampak positif bagi perusahaan atau justru sebaliknya? Kita coba hitung DER dari ICBP kuartal 2. Rumus DER itu kan total utang atau total liabilitas dibagi dengan modal. DER-nya ICBP kita lihat nih, total liabilitasnya dibagi dengan modal. Nah, sama dengan sekitar di satuan. DER-nya SIDO, total utang dibagi dengan modal. Angkanya justru sangat kecil banget nih. Nah, kalau rumus DER itu kan semakin kecil malah semakin baik kan. Jadi kalian bisa simpulin nih, SIDO muncul ini sangat safety banget perusahaannya. Dan nilai utangnya pun sangat-sangat kecil. DER-nya BBRI. Kalian bisa lihat ada simpanan dana nasabah. Nah, ini yang menjadi pembeda
di mana nantinya hasil DER-nya itu akan menjadi lebih tinggi. Total utang atau liabilitas dibagi dengan modalnya. Hasilnya sebenarnya 6,25. DER Adikarya atau perusahaan konstruksi, kita bisa hitung DER-nya kan ya, dari total liabilitas dibagi dengan modalnya Adikarya, hasilnya 5,97. Nah, yang perlu kalian underline pertama, dari tadi saya menghitung di kuartal 2 ya, di Juni ini kan. Jadi bukan full 1 tahun. Jadi hanya sampai kuartal keduanya. Kalian juga bisa lihat mana perusahaan yang mempunyai DER-nya kecil, yang bisa dibilang safety banget emitennya tuh kan. Bukan berarti perusahaan yang mempunyai DER-nya tinggi dikatakan jelek nih, karena kalau DER-nya besar sebanding sama keuntungan yang didapatnya atau laba perusahaannya juga besar, wajar-wajar aja kan, tergantung kitanya sebagai investor lebih suka membeli atau berinvestasi pada perusahaan yang beresiko besar tapi pendapatannya besar, atau perusahaan yang aman dan konsisten. Nah, pada video lanjutannya nanti, saya akan membahas lebih banyak mengenai laporan laba rugi perusahaan. Dan saya juga akan menganalisis lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton YouTube ini. Semoga videonya dapat bermanfaat. See you in the next video.